Salam sehat, kerabat paru. Ada kalimat bijak yang mengatakan, "You are what you eat." Yang maknanya, Anda adalah cerminan dari apa yang Anda makan. Ya, makanan memang kebutuhan dasar setiap manusia. Pemilihan makanan dengan kandungan gizi yang seimbang tentu sangatlah berperan penting untuk menjaga kesehatan. Tidak terkecuali pada orang yang sedang sakit. Pemenuhan makanan dengan kandungan gizi yang seimbang serta sesuai dengan kondisi kesehatannya akan berperan dalam membantu proses kesembuhan. Instalasi gizi Rumah Sakit Paru Dr. Aryo Wirawan Salatiga merupakan instalasi penunjang medik yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan penyediaan makan untuk pasien. Secara keseluruhan kami memiliki 4 ruang lingkup kegiatan, yaitu penyelenggaraan makan, layanan asuhan gizi rawat inap, layanan asuhan gizi rawat jalan, serta penelitian dan pengembangan gizi terapan. Mau tahu kegiatannya apa saja? Mari kita telusuri lebih jauh. Instalasi gizi Rumah Sakit Paru Dr. Aryo Wirawan Salatiga berlokasi cukup strategis dan terpisah dengan gedung ruang rawat inap lainnya. Staf instalasi gizi terdiri dari ahli gizi, pramu masak, petugas gudang, dan pramusaji. Tujuan umum layanan kami adalah terciptanya sistem pelayanan gizi yang bermutu dan paripurna. Sedangkan standar mutu pelayanannya adalah tepat gizi, tepat diet, tepat waktu, tepat rasa, serta aman dan menarik. Penyelenggaraan makan. Alur penyelenggaraan makan dimulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan, penyimpanan, persiapan, pengolahan, distribusi, dan penyajian makan di ruang perawatan. Setiap kegiatan dilakukan dengan tujuan mengurangi resiko kontaminasi dan pembusukan. Pengadaan bahan makanan dilakukan oleh petugas perencanaan berdasarkan kebutuhan. Untuk penerimaan bahan makanan dilakukan oleh petugas penerima barang. Bahan makanan yang diterima terdiri dari bahan makanan basah dan kering. Petugas penerima wajib mengecek bahan makanan yang datang sesuai dengan spesifikasi dan jumlah bahan makanan yang dipesan. Kemudian bahan makanan disimpan sesuai dengan jenisnya. Bahan makanan kering disimpan di gudang kering, sedangkan bahan makanan basah disimpan di ruang pendingin yang terdiri dari chiller dan freezer. Setiap hari, ruang dan tempat penyimpanan dilakukan pengecekan suhu secara rutin oleh ahli gizi untuk memastikan bahwa bahan makanan yang disimpan dalam kondisi baik dan aman. Pramu masak yang bertugas mengolah makanan dan petugas lainnya diwajibkan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sebelum memasuki ruang pengolahan, petugas diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu sesuai standar WHO. Kemudian dilanjutkan memakai alat pelindung diri atau APD dengan baik dan benar, serta mematuhi standar higien sanitasi. Pramu masak sebelum melakukan tugas diwajibkan mengecek terlebih dahulu menu yang akan diolah, jumlah bahan makanan, dan jumlah pasien yang dilayani. Makanan yang akan diolah melewati tahap persiapan dan bahan makanan disiapkan sesuai area masing-masing. Selanjutnya, makanan dimasak dengan tetap memperhatikan keamanan, kualitas, serta cita rasa. Makanan yang sudah matang dilakukan uji cita rasa oleh ahli gizi. Apabila rasa kurang sesuai dengan standar, maka diperbaiki segera agar makanan tetap terjaga kelezatannya. Selain itu, ahli gizi juga mengambil sampel makanan yang akan disajikan dan menyimpannya selama 3 hari di dalam freezer. Makanan yang sudah matang disimpan di alat penghangat au bain-marie atau heater trolley. Selanjutnya dilakukan pengecekan suhu agar tetap terjaga kualitasnya. Makanan pasien siap diporsikan dengan memperhatikan diet yang tercantum pada label makan. Selain makanan utama, instalasi gizi juga menyiapkan ruang khusus layanan suplemen dan snack untuk pasien. Setiap makanan, snack, dan suplemen sebelum didistribusikan ke ruang pasien dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh ahli gizi agar tidak terjadi kesalahan pemberian diet. Makanan siap saji kemudian didistribusikan ke ruang rawat inap oleh pramusaji. Alat makan kotor dari pasien dibawa oleh pramusaji dan diserahkan kepada petugas pencuci alat.
Selanjutnya, alat dicuci menggunakan mesin dishwasher menggunakan bahan pencuci alat makan sesuai dengan standar keamanan. Pelayanan gizi rawat inap. Pelayanan gizi rawat inap merupakan kegiatan pelayanan asuhan gizi yang dilakukan oleh ahli gizi ruangan. Tujuannya adalah agar pasien mendapatkan pelayanan gizi sesuai dengan status gizi dan kebutuhan dalam upaya mempercepat kesembuhan. Kegiatan ahli gizi meliputi edukasi gizi, screening gizi lanjut, dan melakukan proses asuhan gizi terstandar atau PAGT. Pelayanan asuhan gizi juga dilakukan secara terintegrasi dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter dan perawat. Diet pasien yang sudah ditetapkan oleh ahli gizi ruangan selanjutnya disampaikan ke bagian penyelenggaraan makan agar dilakukan penyediaan makan sesuai dengan diet pasien. Pelayanan gizi rawat jalan. Selain pelayanan gizi rawat inap, kami juga melayani asuhan gizi rawat jalan berupa konseling gizi. Pasien yang datang biasanya berdasarkan rujukan dokter dari poliklinik yang ada di rumah sakit atau dari luar rumah sakit. Pasien rawat jalan juga dapat konseling gizi atas keinginannya sendiri atau tanpa harus menyertakan surat rujukan dari dokter. Penelitian dan pengembangan gizi terapan. Penelitian dan pengembangan gizi terapan merupakan kegiatan pelayanan gizi yang keempat. Tujuannya adalah untuk mengkaji masalah gizi dalam rangka mendukung pengembangan pelayanan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan gizi rumah sakit. Kegiatan ini meliputi beberapa audit indikator keberhasilan pelayanan gizi seperti survei sisa makan pasien, audit ketepatan waktu distribusi, dan audit kesalahan pemberian diet. Selain itu, juga dilakukan pengembangan dan modifikasi resep, penelitian gizi terapan, serta pengembangan layanan catering gizi. Kerabat Paru, demikianlah rincian kegiatan pelayanan di instalasi gizi Rumah Sakit Paru Dr. Aryo Wirawan Salatiga. Semua kegiatan yang dilakukan sudah mengacu pada standar prosedur operasional yang sudah ditetapkan. Tujuannya adalah agar makanan yang disajikan untuk pasien tetap sesuai dengan kondisi kesehatannya, berkualitas, dan aman untuk dikonsumsi. So, let's food be your medicine. Jadikan makananmu sebagai obatmu. Salam.